Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 4 C Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai target costing atau cost plus pricing yang merupakan submateri dari mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Nah, sebelumnya kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Pratiwi Wijaya, lalu ada Giva Azria, dan Fajira Marani. Yuk langsung aja kita mulai. Apa sih itu pricing? Pricing merupakan kegiatan penentuan harga yang nantinya akan memainkan peran penting dalam proses bauran pemasaran. Karena penentuan harga ini berkaitan langsung nantinya dengan pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan itu sendiri. Nah, keputusan penentuan harga ini sangat penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan atau jasa yang dinilai oleh konsumen. Dan penentuan harga ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan citra oleh perusahaan. Pricing ini mempunyai tujuan, ada 6 tujuan utama, yaitu mendapatkan laba maksimum, pangsa pasar yang lebih luas, kepemimpinan perusahaan terhadap mutu produk, menentukan permintaan dari konsumennya, memperkirakan biaya, dan mengkondisikan harga dengan pesaing. Selain tujuan, pricing ini memiliki faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama, elastisitas permintaan. Ini sesuai dengan teori permintaan itu sendiri, di mana apabila permintaan naik, maka harga juga akan naik. Yang artinya, permintaan sangat mempengaruhi pricing. Yang kedua, struktur biaya. Kita perlu tahu apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk, sehingga kita dapat menentukan pricing dan mendapatkan laba maksimum sesuai dengan tujuan pricing itu sendiri. Lalu yang ketiga ada kondisi ekonomi. Apabila pasar kita itu adalah customer yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, maka kita akan perlu untuk menentukan pricing itu sendiri dan itu akan amat sangat mempengaruhi. Lalu yang ketiga, persaingan. Kita perlu tahu harga yang dikeluarkan oleh kompetitor kita, sehingga kita tidak akan asal menentukan harga yang nantinya akan mempengaruhi customer. Lalu yang kelima ada sumber daya yang digunakan. Seperti sama halnya dengan struktur biaya, kita juga perlu tahu sumber daya apa saja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Sehingga laba yang dikeluarkan itu sudah mencakup dari biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, positioning dari produk yang ditawarkan. Kemudian ada strategi penerapan harga. Yang pertama ada cost-based pricing, demand-based pricing, profit-based pricing, dan competition-based pricing. Yang pertama yaitu cost-based pricing atau berbasis biaya. Faktor ini dipengaruhi aspek penawaran atau biaya. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemesanan produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutup biaya langsung, overhead, dan laba atau rugi. Kemudian ada demand-based pricing atau berbasis permintaan. Metode ini menekankan pada berbagai faktor untuk mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan yang berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli suatu produk. Selanjutnya, profit-based pricing atau penerapan harga berbasis laba. Ini memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama target profit pricing, yang kedua target return on sales pricing, dan yang ketiga target return on investment pricing. Dan yang terakhir ada competition-based pricing, yaitu penerapan harga berbasis persaingan. Ini juga memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama, sistem penjualan di bawah harga normal, pesaing untuk menarik konsumen. Yang kedua, menyamakan harga agar persaing tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, memberi harga lebih tinggi dari pesaing dengan asumsi bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pratiwi. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga produk baru. Strategi penentuan harga di sini menggunakan cost plus pricing method atau yang disebut dengan metode markup harga. Cost plus pricing method ini merupakan metode penentuan harga jual dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dan presentasi markup dari metode ini juga akan diambil sebagai laba atau keuntungan perusahaan.
Lalu metode ini juga menggunakan faktor biaya sebagai biaya perhitungan ya. Nah, di sini ada langkah-langkah strategi dari metode markup harga ini. Yang pertama, menentukan biaya produk atau menentukan biaya total produk dan layanannya terlebih dahulu dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang kedua, membagi biaya total dengan jumlah unit agar bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Lalu yang ketiga adalah mengkalikan biaya unit dengan presentasi markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta margin atau keuntungan laba produk tersebut. Selanjutnya yaitu costing and pricing for the long run. Long run pricing adalah suatu keputusan strategi yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang produsen dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan bisa diprediksi. Di sini terdapat ilustrasi untuk long run pricing, yaitu ada perusahaan Astel Computers membuat dua macam produk. Produk yang pertama yaitu server dengan trademark Daspoint dan personal komputer. Produk keduanya dengan trademark for value. Dengan menggunakan 6 proses bisnis. Yang pertama adalah research and development, yaitu perencanaan dengan mencari apa yang menjadi tren saat ini supaya nantinya akan menjadi daya jual atau daya beli yang laku di pasaran. Lalu setelah mencari di luaran sana trennya seperti apa, yang kedua itu mendesain dan melakukan pengerjaan. Desain di sini sesuai dengan amatan yang telah diamati di pasaran atau di luar. Nah, setelah mendesain dan setelah mengamati dan mendesain, lalu diadakan proses produksi. Nah, setelah proses produksi adanya proses marketing, distributor, dan customer service. Nah, di sini menghitung biaya produksi untuk long run pricing. Masih sama, perusahaannya Astel Company memperkirakan pasar produk profil value menjadi semakin kompetitif. Astel ini harus menetapkan harga per value-nya. Manajer mengawali dengan mereview data tahun sebelumnya akan produk di perusahaan tersebut. Lalu Astel tidak memiliki persediaan awal dan akhir. Astel memproduksi dan menjual 150 unit per value. Lalu Astel menggunakan activity based costing dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, Astel memiliki 3 direct manufacturing cost, yaitu direct materials, direct labor, dan direct machine cost. Yang kedua yaitu Astel memiliki 3 overhead cost pools. Yang pertama itu ada ordering dan receiving. Yang kedua ada testing dan inspection dan rework. Lalu selanjutnya Astel mengklasifikasi machining cost sebagai direct cost karena mesin ini digunakan khusus untuk pro value. Yang pertama, Astel menggunakan harga jangka panjang yang mana manajer mendapatkan informasi ada direct material cost bervariasi sesuai kuantitas unit per value yang diproduksi. Lalu ada direct labor cost bervariasi sesuai kuantitas direct labor hour. Lalu selanjutnya ada direct machining cost adalah fixed cost yang berupa biaya sewa mesin dengan kapasitas 300.000 jam untuk beberapa tahun, dan setiap unit per value memerlukan 2 jam mesin. Biaya ordering dan receiving, testing and inspection, dan rework bervariasi sesuai cost ordernya. Lalu ordering dan receiving dalam jangka panjang, pegawai yang bertanggung jawab atas ordering dan receiving dapat ditugaskan ke bagian lain atau diberhentikan apabila jumlah order sedikit, dan sebaliknya apabila jumlah order banyak tuh baru diperkerjakan lagi. Nah, berikut adalah manufacturing cost information yang sudah tadi dideskripsikan, yaitu kategorinya ada direct manufacturing cost, direct materials. Yang pertama direct labor,
yaitu cost drivernya, terus detail of the driver quantities-nya karena disimpan per unit, dan 150.000 unit ya seperti ini. Lalu nah ini pun sama selanjutnya yang tadi. Untuk menetapkan harga jangka panjang, Astel harus menghitung seluruh biaya produksi dan biaya non-produksi value dengan mengalokasikan semua biaya, semua fungsi pada value yang terdapat di perusahaan tersebut. Oke, baik, selanjutnya yaitu target costing yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Giva Azri. Terima kasih. Terima kasih dari rekan saya yaitu Fajar Maharani. Saya lanjut lagi ke target costing. Nah, target costing adalah suatu proses penentuan jumlah biaya maksimum yang dimungkinkan untuk suatu produk, kemudian memproduksi dan menjualnya dengan target profit yang telah ditetapkan. Biaya yang ditargetkan dapat ditetapkan dengan cara berikut. Target cost sama dengan harga jual yang diinginkan dikurangi laba yang ditargetkan. Macam-macam dari target costing. Market pertama adalah market driving costing, yang kedua product level costing, dan ketiga ada komponen level target. Terus tahapan penetapan target costing. Yang pertama, mengidentifikasikan target yang akan dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Hal ini akan melibatkan riset pasar. Yang kedua, mengidentifikasi biaya target dengan cara mengurangi margin, keuntungan, dan juga harga jual yang ditargetkan. Yang ketiga, memperkirakan biaya aktual dari produk tersebut. Lanjut lagi, non-cost factor. Jadi apa sih ilustrasi? Kita langsung ilustrasinya aja biar paham. Nah, misal tiket pesawat pergi pulang Boston ke San Francisco itu $150. Apabila penumpang menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam, nah harga tiketnya di $1.000. Apabila penumpang tidak menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Di latar belakang itu menjelaskan penumpang yang tidak menginap sampai dengan Sabtu malam adalah bisnismen yang travel cost-nya ditanggung perusahaan, itu dikurang peduli dengan harga. Yang kedua adalah penumpang yang menginap sampai dengan satu malam adalah wisatawan yang traveling cost-nya ditanggung sendiri. Dia sangat peduli, yang dikategorikan sangat peduli dengan harga. Ilustrasi selanjutnya, plot pricing, menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk atau jasa tersedia tinggal sedikit. Misalnya perusahaan transportasi menaikkan harga tiket pada masa liburan. Terus international pricing. Nah, international pricing harga jual produk atau jasa berbeda-beda antar negara, disesuaikan dengan daya beli masyarakat masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan presentasi yang kami sampaikan bisa tersampai ke kalian semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.